Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo dengan tema kita hari ini masih membahas kesehatan mental pada remaja. Kita kembali ke narasumber Mbak Stephanie karena tadi kita sempat membahas terkait dengan fondasi. Nah, ini dianalogikan seperti rumah ya Mbak ya. Kalau kita fondasi rumah kita kuat, insya Allah kedepannya juga akan tahan dengan badai. Betul. Nah, untuk kesehatan mental sendiri, fondasinya itu dibentukkan dari sejak dini. Seperti apa sih bentuk-bentuk fondasi yang bisa kita berikan dan juga seberapa penting peran orang-orang yang ada di sekeliling kita seperti orang tua, keluarga, seperti apa Mbak Stephanie? Okay. Ya, kalau saya percaya orang tua itu tetap adalah pemberi fondasi utama gitu ya. Gitu. Karena sebelum anak akan pergi ke sekolah atau mungkin mendapatkan nilai-nilai spiritual itu mulanya adalah orang tua gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua sebetulnya banyak sekali gitu ya. Cuman mungkin saking banyaknya juga jadi orang tua seringkali ada yang lupa, ada yang apalagi zaman sekarang dengan segala kesibukan akhirnya jadi lupa dengan tuntutan gitu ya Mbak ya, dengan tuntutan gitu. Nah, kalau yang paling basic gitu ya, yang paling bisa orang tua lakukan pertama kali adalah trust gitu, berikan trust ke anak gitu. Jadi antara orang tua dengan anak itu harus terbangun tuh trustnya ya. Anak tuh harus punya rasa percaya sama orang tua. Kenapa? Karena nanti ke depannya seperti tadi Bang Surya bilang, kalau nggak punya trust sama orang tua, ketika anak mengalami kesulitan misalnya gitu, dia mau larinya minta tolongnya ke siapa? Ya, gitu. Kalau dia punya hubungan yang baik dengan orang tua, komunikasi yang baik dengan orang tua, ketika remaja misalnya, mulai dengar-dengar atau mulai ada kebutuhan untuk pacaran misalnya gitu ya, gitu, tahu hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau tidak punya trust dengan orang tua, tidak ada komunikasi yang baik, mereka akan cari taunya tuh ke teman atau mungkin ke media sosial yang mana belum tentu benar. Atau mungkin caranya nggak tepat gitu. Tapi kalau ada trust dan komunikasi yang baik dengan orang tua, nggak tabu tuh untuk ngomongin hal seperti itu, mereka berani loh untuk tanya ke orang tuanya. Orang tua pun punya pengetahuan dan daya yang cukup gitu ya untuk kasih tahu ke anaknya bahwa pendidikan seksual itu seperti apa, misalnya begitu. Sehingga itu bisa menjauhkan anak-anak kita tuh dari kasus-kasus pelecehan seksual, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian mungkin juga dari orang tua salah satunya yang bisa diajarkan untuk kesehatan mental anak nanti waktu remaja, saya pikir ketangguhan ya, gitu. Banyak orang tua sekarang yang seringkali ingin cepat atau ingin mudah, sehingga anak dari kecil apa-apa dibantu gitu. Akibatnya apa? Ketika anak itu tumbuh besar, dia nggak terbiasa tuh menyelesaikan masalah sendiri, ya. Sehingga ketika ada masalah, dia akan cepat misalnya cari jalan instan, gitu kan ya. Atau mungkin juga bisa jadi karena lihat orang tuanya nggak pernah mengajarkan dia untuk menyelesaikan masalah. Atau mungkin dia juga lihat orang tuanya kalau ada masalah tuh menghindar. Nah, akhirnya si anak ketika remaja ada masalah, gagal katakanlah secara akademis, yang dia lakukan bukan, oh aku harus lebih rajin belajar ya, oh mana ya mata pelajaranku yang kurang, bukan. Tapi dia mungkin akan, aku gampang lah pindah sekolah misalnya. Atau aku lebih baik larut pada pergaulan-pergaulan yang negatif gitu untuk menghindari atau pelipur lara dari kegagalannya. Padahal kan itu nggak kita inginkan gitu. Jadi mungkin itu yang buat saya yang penting gitu ya, cukup penting apa yang bisa diajarkan orang tua untuk anak-anaknya supaya lebih punya kesehatan mental yang baik gitu di depannya.
Kalau dari Bang Surya seperti apa peranan orang tua dan juga fondasi yang bisa diberikan oleh orang-orang sekitar pada usia dini? Oke, nah benar hal yang disampaikan Mbak Steph. Ada hal yang lain yang mungkin bisa ditambahkan adalah pertama adalah kesadaran orang tua mau belajar. Nah, ini kadang luput juga nih. Kadang orang tua hanya mau pakai cara yang mereka punya selama ini, sementara Yang instan ya Bang ya? dunia udah berubah, gaya anak-anak sekarang udah berubah. Jadi yuk para orang tua mulai sadar juga bahwa kemampuan yang orang tua punya itu belum tentu cukup untuk ngajarin anak-anak dengan level kayak sekarang. Karena sederhana gini ada, ya kalau kita ngomongin fondasi yang bagus ya, kita kan nggak mungkin kan berharap ya gempanya nanti nggak kencang, anginnya nggak kencang, seperti apa masalah yang akan datang sama anak kita nggak tahu. Yang kita bisa adalah ya benar-benar memperkuat fondasinya gitu. Nah, berarti kita benar-benar harus perkuat anaknya gitu. Nah, dengan orang tua yang akhirnya punya kemampuan digital literasi yang bagus, tahu harus bagaimana membangun trust sama anak, membangun pola komunikasi yang dengan anak, pinter dengan memilih waktu, mencari momen-momen tepat dengan anak, tentunya ini akan membangun pola hubungan yang baik. Nah, dengan baik ini akhirnya semua itu akan jadi baik tuh Helda. Jadi ketika ada masalah orang tua akan gampang buat ngajarinnya. Sementara koneksi ini seringkali terputus. Betul sekali. Orang tua belum bangun koneksi tapi udah pengen ngajarin ini itu. Sementara anaknya nggak percaya sama orang tuanya gitu. Membangun koneksi yang baik dengan anak itu seperti apa sih Bang? Dan dimulai pada saat kapan? Kalau mau tanya mulai mungkin ya sejak anaknya dalam perut mungkin ya itu udah orang tua udah harus mulai buat membangun koneksi sama anak karena rangsangan dan segala macam itu sudah sangat bertumbuh. Tetapi itu ketika anak-anak udah mulai lahir 0 sampai 18 bulan 2 tahun anak-anak udah mulai tahu tuh secara emosi mereka sudah mulai kesal, nangis, nggak suka dan segala macam. Orang tua harus mulai membangun tuh koneksinya misalnya tanyain apa yang mereka rasakan, oh kamu sedih kah? Atau sebaliknya orang tua ya nggak apa-apa juga ngungkapin apa yang mereka rasakan, berkomunikasi tadi, papa capek loh, tadi papa ada kesulitan, kamu gimana dan segala macam. Di usia-usia 5 tahun ke bawah hal-hal itu sebenarnya penting dan sederhana yang harus dibangun nih sama orang tua sama anak gitu. Jadi caranya gimana? Yuk ngobrol deh sama anak lebih banyak, lebih intens. Hal yang sederhana ya nggak apa-apa. Dan menurut saya yang penting itu adalah tidak pakai kacamata atau sudut pandang kita saja. Betul. Nah, seringkali kan kita ngobrol sama anak, sudut pandangnya adalah kita. Kan nanya, kamu tadi sekolahnya ngapain? Kamu udah makan dan segala macam. Tanpa melihat sudut pandang anaknya juga gitu. Jadi kayak kita tuh cuma mau tahu informasi yang kita butuhkan, bukan apa yang mau disampaikan anak. Artinya memang harus balance dan harus ada feedback ya Bang ya. Benar, betul. Baik, tapi kita akan tahan terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo.